Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bida wadihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita lanjutkan tafsir surah Al-Jumu'ah. Setelah sebelumnya surah As-Saff sudah selesai, alhamdulillah. Surah Al-Jumu'ah adalah salah satu di antara surah Madaniyah yang turun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, apapun yang ada di langit dan di bumi. Al-Malikil Quddus, Allah yang Maha Raja, yang Maha Suci, Al-Azizil Hakim, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi, dialah Allah, ba'atsa fil ummiyin, yang mengutus kepada kalangan atau kaum yang ummiyin, yang buta huruf, rasulan, seorang rasul, minhum, di antara mereka, yatlu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, yang demikian itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah zat yang memiliki karunia yang besar. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pada paragraf pertama ini kita akan mengkaji tafsir dari surah Al-Jumu'ah ini, 4 ayat pertama insyaallah. Di dalam ayat-ayat ini sama dengan surat-surat yang sebelumnya, bahwasanya ada pernyataan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, terutama pada ayat-ayat pertama ini, yaitu semua makhluk yang ada di bumi dan di langit
mengagungkan dan mensucikan Allah dari semua aib dan kekurangan yang tidak pantas baginya. Jadi ada tasbih, takdis, tanzih, ya semuanya itu adalah kita tujukan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada kekurangan apapun pada zat Allah Ta'ala. Allah adalah zat yang maha agung, yang maha suci, dan kita layak untuk mensucikannya. Dan seluruh makhluk mereka juga menyembahnya dan tunduk kepada semua perintah Allah. Karena Allah adalah Tuhan yang maha perkasa, yang tidak bisa dikalahkan, maha bijaksana dalam penciptaannya, dan yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang pantas. Allah maha adil, Allah tidak pernah mendolimi kepada siapapun. Allah menguasai alam semesta, baik di langit maupun di bumi. Semua itu merupakan milik Allah dan berada dalam pengetahuannya. Semua sifat-sifat yang dimiliki Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat ini menunjukkan bahwa dialah yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Jadi, kalau menisbatkan segala macam kekuasaan hanya kepada Allah Ta'ala, itu adalah makna daripada tauhid rububiyah, Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita. Sedangkan pada saat kita memberikan fokus tauhid dalam hal ibadah, fokus penyembahan layak hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya, maka ini adalah implementasi daripada tauhid uluhiyah. Itu semua kita tujukan kepada Allah Ta'ala. Tauhid rububiyah mengandung tuntutan konsekuensi tauhid uluhiyah. Ketika kita yakini Allah satu-satunya zat yang memiliki kuasa menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, memberikan riayah ataupun pemeliharaan kepada seluruh makhluknya, maka konsekuensi atau tuntutannya adalah kita memfokuskan penyembahan hanya untuk Allah. Dan pada saat kita beribadah kepada Allah, maka di situ mengandung keyakinan Allah adalah sebagai satu-satunya Rabb kita. Sedangkan makna umum ayat yang kedua, Allah lah yang memberikan nikmat kepada bangsa Arab yang tidak bisa membaca maupun menulis dan tidak mempunyai sebuah kitab sebelumnya, dengan mengutus seorang rasul dari kalangan mereka kepada manusia seluruhnya. Orang-orang Arab ini disebut kaum ummiyun, orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Ahlu kitab khususnya memberikan julukan kepada bangsa Arab yang berdomisili di Jazirah Arab, atau lebih spesifik adalah di daerah Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya, sebagai kaum yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Ya, di samping memang faktanya demikian, itu sebagai sebuah stempel atau mungkin mendowngrade lah ya posisi daripada orang-orang Arab. Jadi hanya sedikit sekali di antara mereka yang mampu baca dan tulis. Kemudian Rasul yang diutus di kalangan bangsa Arab ini adalah ditujukan untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus kau Muhammad kecuali sebagai rahmat seluruh alam. Rasul tersebut memiliki misi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka dari akidah-akidah yang sesat dan menyimpang, serta dari akhlak-akhlak yang buruk. Kita tahu sebelum diutusnya Rasul kita ini, bangsa Arab disebut masyarakat yang jahiliyah. Jahiliyah dari segala sisi, bukan semata-mata karena kebodohan akal pikirannya, tetapi karena akal pikirannya tersebut tertutup oleh keburukan akhlak dan juga
kebutaan mata hati mereka ini. Mereka menyembah berhala-berhala, mereka melakukan praktek-praktek riba dalam hal ekonomi, praktek-praktek perzinaan, ataupun yang kaitannya dengan minuman keras, perjudian dan sebagainya. Nah, itulah kejahiliaan merata yang ada di dunia Arab saat itu. Maka diutuslah seorang Rasul untuk mensucikan dari segala macam penyimpangan itu dan menyempurnakan akhlak mereka. Rasul tersebut juga mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Padahal waktu dahulu sebelum kebangkitan Nabi, mereka orang-orang jahiliyah dalam kesesatan yang nyata. Itulah nikmat besar yang Allah karuniakan kepada bangsa Arab. Yang ketiga, nikmat pengutusan Rasul tersebut juga akan dirasakan oleh orang lain yang belum lahir. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Baik dari kalangan orang Arab sendiri ataupun dari kalangan lainnya, jika mereka mengikut ajarannya. Dan kita rasakan manfaat sampai di Indonesia, sampai di kita sekarang ini. Menjadi orang-orang Muslim, kita mengikuti ajaran dan ajakan didikan orang tua kita dari kakek buyut kita. Mereka merasakan dakwah Islamiyah. Kalau di tanah Jawa adalah lewat dakwahnya Wali Songo. Wali Songo adalah berasal dari keturunan bangsa Arab sana. Mereka bangsa Arab adalah sanadnya sampai nyambung kepada Rasulullah SAW. Itu nikmat besar yang kita rasakan ini. Jadi apa yang dilakukan oleh kita umat Muslim sedunia ini menjadi investasi yang sangat berharga dan semuanya menjadi sunnah hasanah yang kembalinya keutamaannya adalah kepada Rasul kita ini. Keempat, pengutusan Rasul tersebut untuk bangsa Arab dan lainnya merupakan karunia Allah yang diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki dari hambanya. Karunia tersebut lebih besar dibandingkan nikmat kesehatan badan dan keluasan rezeki. Tidak ada nikmat yang lebih agung dibandingkan dengan nikmat agama Islam yang akan menjadi kunci keselamatan di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Dari kalau sekarang 8 miliar ya penduduk bumi, maka kurang lebih 2 miliar memeluk agama Islam. Ini perkembangan yang dahsyat luar biasa ya. Sementara masih banyak di antara manusia yang belum masuk Islam, belum mendapat hidayah. Ada juga yang sebagian mendapat hidayah tetapi tidak merawat dengan baik, akhirnya murtad kembali pada agama sebelumnya. Ada yang sejak kecil dia muslim tetapi karena tidak dirawat dengan baik keislamannya dan ada benih-benih penyakit ujub, sombong, bangga diri, ingin dipuji oleh orang lain sehingga murtad menjadi ateis ya, misalnya. Ada tokoh yang terlahir dari keluarga yang sebenarnya agamis dan sejak kecil dalam didikan agama yang baik, tetapi pada masa-masa tuanya akhirnya menjadi ateis. Tokoh ini berasal dari Saudi Arabia yang bernama Abdullah bin Ali Al-Qasimi. Dia ini seorang yang sejak kecil cerdas luar biasa. Pada usia 20 tahun menjadi mahasiswa Al-Azhar Kairo Mesir. Kemudian dia membawa pemikiran akidah yang diyakini sejak kecil di Saudi, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidah Wahabiyah yang lurus ya. Kemudian berada di kalangan Al-Azhar yang akidahnya adalah Asy'ariyah. Ada kontradiksi di situ. Dia mendebat salah satu dosennya dengan debat yang kurang beradab lah intinya. Kemudian dia dikeluarkan dari kampus ini dan hidup dalam keadaan ya tidak diterima di masyarakat secara luas. Kemudian berlanjut pemikirannya yang sebelumnya dia lurus ya. Ada sebuah buku yang berjudul As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyin, pertarungan antara Islam dan para penyembah berhala.
untuk membantah tokoh Syiah yang menulis buku yang di situ ada kultus kepada individu, pada tokoh-tokoh mereka yang itu mengarah kepada kesyirikan ya. Maka dibuat bantahan buku oleh Abdullah Al-Qasimi ini. Itu buku yang luar biasa bagusnya, sampai ada ulama yang mengatakan sungguh dia telah membeli surga dengan mahar bukunya karena saking bagusnya itu ya. Itu dia mengalami kontemplasi pemikiran, berinteraksi dengan wanita ateis dan terpengaruh dengan pikiran ateis, sehingga sampai pada akhir-akhir kehidupannya dia menjadi ateis, tidak percaya dengan takdir Allah, menggugat Allah itu ya, tidak mengetahui perbuatan-perbuatan manusia yang belum dilakukan, berarti kan menisbatkan kejahilan kepada Allah. Dia memprotes tentang kerasulan Muhammad, memprotes kebenaran Al-Quran, macam-macam lah ya. Dia menjadi orang yang ateis dan sampai akhir hayatnya. Nah, itulah seorang yang tidak menjaga hidayahnya sampai su'ul khotimah seperti itu. Itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Baiklah, di dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan Allah memberitahukan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepadanya, yakni seluruh makhluk yang ada di dalamnya, baik yang dapat berbicara maupun yang tidak. Kalau yang bisa bicara seperti kita manusia, ya bisa dipahami tasbihnya. Tapi yang tidak bisa bicara, makhluk-makhluk yang tidak bisa bergerak secara kasat mata, sesungguhnya mereka juga bertasbih kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu pun ya, tidak ada makhluk satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tapi kita yang tidak memahami, kalau yang disuarakan bunyi-bunyi oleh binatang-binatang, ada kambing, ada kerbau, ada sapi, ada burung-burung yang kicauannya seperti itu adalah bentuk tasbih kepada Allah Ta'ala yang tidak kita pahami. Kemudian dia berfirman, Al-Malikil Qudus, Raja yang Maha Suci. Maksudnya dialah Raja, pemilik langit dan bumi, pengendali yang ada di antara keduanya melalui ketetapannya. Dan dialah yang Maha Suci, yakni bersih dari segala bentuk kekurangan dan yang menyandang sifat kesempurnaan. Al-Azizul Hakim, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalaupun ada di antara takdir-takdirnya yang mungkin ya itu kita merasa kurang pas, kurang seret, maka tidak boleh kita bersuudzon kepada Allah Ta'ala. Insya Allah apa yang menjadi ketetapan Allah dan diberikan kepada kita saat itu, itulah yang terbaik untuk kita. Kita mungkin belum memahaminya, tapi Allah Maha tahu. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Kalau para sahabat dulu, ketika mereka mendapatkan apa yang mereka obsesikan, mereka bergembira. Tapi kalau mereka tidak mendapat apa yang diinginkan, mereka lebih gembira lagi. Berarti itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan pribadi para sahabat saat itu. Sehingga pilihan Allah lebih tepat, lebih bagus, dan lebih maslahat saat itu. Kita misalnya menginginkan sesuatu yang menjadi kebutuhan atau obsesi ya pada jangka pendek, Allah belum mengabulkan saat itu. Karena kalau misalnya kita dikabulkan, akan menjadi madharat atau menjadi sesuatu yang bahaya pada kita untuk saat ini. Nah, itulah ya yang perlu kita pahami bersama. Allah Maha sempurna dari semuanya. Yang diinginkan untuk kita semua adalah kebaikan. Allah tidak pernah mendolimi kepada siapapun. Kemudian firman-Nya Allah yang lainnya, huwallazi ba'atsa fil ummiyyin, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Yang dimaksud dengan kaum yang buta huruf adalah bangsa Arab. Disebutkan kata ummiyin atau kaum buta huruf secara khusus, tidak secara otomatis menafikan kaum lainnya. Hanya saja nikmat yang telah diberikan kepada mereka tentu lebih banyak dan sempurna.
Hal ini sebagaimana yang difirmankan di ayat yang lainnya, wa anzir asyiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Ayat ini dan juga yang lainnya sama sekali tidak menafikan firman Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a, wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kamu semuanya. Jadi ada penekanan-penekanan yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini tidak menafikan keberadaan yang lainnya, baik itu objeknya, sasarannya, dan juga kebaikan-kebaikan daripada kaum-kaum yang lain. Ini semata-mata adalah untuk penekanan bahwasanya ya, kalau di antara jabaran ataupun hikmah yang disampaikan oleh para ulama, kenapa sih Rasul itu diutus, Rasulullah ya, dari bangsa Arab yang seperti itu tidak diutus dari Indonesia misalnya ya, ada pertanyaan begitu ya. Karena itu tadi di antara faktornya adalah mereka orang Arab ini kejahiliaannya melebihi rata-rata saat itu. Jadi kalau mereka bisa ditaklukkan hatinya, mereka tunduk, mereka bisa menerima kebenaran dengan datangnya Rasul kepada mereka, maka dampaknya ya bisa sampai ke kita saat ini. Keislaman Indonesia ini mengikuti keislaman yang telah dianut sebelumnya oleh orang-orang Arab saat itu. Kalau dibalik kondisinya, misalnya dari sini belum tentu mereka bisa mengikuti apa yang diimani oleh bangsa kita pada saat sebelumnya, misalnya kalau dibalik, kalau berandai-andai. Jadi keislaman mereka menjadikan kita ikut, tapi keislaman kita belum tentu mereka mengikuti, sehingga Rasul diutamakan, diutus dari sana. Ini analisa yang disampaikan oleh para ahli sejarah, diantaranya di kitab Ar-Rahiqul Maktum disebutkan ya, kesimpulannya kurang lebih seperti itu ya. Hikmah kenapa diutus dari bangsa Arab bukan dari yang lainnya. Kemudian ayat-ayat lainnya yang menunjukkan pengutusan Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia, baik yang berkulit merah maupun hitam, ini sudah dikemukakan di dalam tafsir Al-An'am ataupun di dalam ayat yang lainnya dan juga dalam hadits ya. Dan ayat ini merupakan bukti dikabulkannya permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendoakan penduduk Mekah agar Allah mengutus wa ba'ats fihim rasulan ya, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang dapat membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Doa yang mustajab yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala bahwa anak turunnya nanti dari Nabi Ismail inilah akan muncul seorang Rasul akhir zaman yang menjadi Sayyidul Anbiya al-Mursalin dan memberikan keberkahan kepada penduduk Mekah dan sekitarnya saat itu. Kemudian Allah mengutus Rasulnya kepada mereka. Alhamdulillah, setelah sekian lama Rasul tidak muncul dan tidak adanya bimbingan yang lurus, padahal kebutuhan terhadapnya begitu mendesak. Jeda waktu antara diangkatnya Nabi Isa dengan diutusnya Rasul Muhammad ini paling panjang dibandingkan dengan keberadaan Rasul-Rasul yang sebelumnya. Kalau Rasul-Rasul sebelumnya itu jedanya sangat pendek, bahkan ada satu masa lebih dari satu Rasul. Ada Nabi Musa bersama dengan Nabi Harun, ada Nabi Dawud bersama dengan putranya sendiri Nabi Sulaiman, ada Nabi Zakaria bersama dengan Nabi Yahya, ada juga Nabi Isa. Jadi mereka satu masa itu banyak Rasul diutus, dan mereka diutus untuk kaumnya sendiri-sendiri. Ada Nabi Lut yang diutus ke masyarakat Yordania, ada Nabi Ibrahim yang diutus ke masyarakat Palestina pada masa yang sama. Nah, sementara setelah Nabi Isa diangkat ke langit, jeda waktu dengan diutusnya Rasul kita Muhammad ini masanya kurang lebih 600 tahun, masa yang sangat panjang, yang memungkinkan di situ banyak sekali kejahiliaan tadi kita sebutkan ya. Ini yang disebut dengan masa fatrah, masa kekosongan risalah itu. Ada sebagian yang mengikuti agama Hanif yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, tapi sebagian kecil saja.
Ada orang-orang yang mengetahui tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad dari kitab-kitab Taurat. Kemudian ada sebagian mereka yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang punya keinginan ya untuk menyambut datangnya Rasul akhir zaman. Ada tokoh Salman Al-Farisi yang jauh datang dari Persia, mengembara sampai ke Syam, sampai ke Iran, sampai ke Turki, kemudian sampai ke Madinah, sampai bertemu Rasulullah. Itu alhamdulillah bisa bertemu dan masuk Islam menjadi sahabat yang mulia. Ada lagi tokoh dari orang Arab sendiri, tetapi tidak pernah sujud, tidak pernah beribadah, tidak pernah menyembah berhala. Tokoh-tokoh ini diantaranya ada Zaid bin Amr bin Nufail. Dia mengingkari penyembahan kepada berhala, terus mencari kebenaran, bertanya ke Syam kepada pendeta. Ternyata disampaikan ciri-cirinya ada di Mekah nantinya. Maka dia orang Mekah sebenarnya, tapi belum pernah ketemu Nabi Muhammad. Dan ternyata pada saat perjalanan ke Mekah itu dia dikeroyok oleh kawanan perampok dan meninggal dunia. Jadi belum sempat masuk Islam, terus meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dia berkata, ya Allah, dia belum tahu, ya Rabb, ya dia mengatakan kepada Allah, wahai Tuhan, seandainya Engkau belum mengizinkan aku menerima kebenaran, maka tolonglah, jadikanlah anak turunku itu mereka beriman, menerima kebenaran. Akhirnya dia meninggal dunia. Sehingga dalam hadis dikatakan Zaid bin Amr ini nanti di hari kiamat dibangkitkan sendirian. Tetapi sendirian ini kapasitasnya seperti satu umat. Jadi sendirian tapi seperti satu umat. Artinya dia nantinya juga masuk surga, menerima kebenaran ajaran Nabi Ibrahim dan belum sempat menerima ajaran Islam ini. Dan putranya yang bernama Sa'id bin Zaid itu adalah satu sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Sa'id bin Zaid itu menikah dengan Fatimah, adiknya Umar bin Khattab. Dan Zaid bin Amr itu masih keponakannya Al-Khattab, yaitu ayahnya Umar. Jadi masih ada kaitan hubungan keluarga besar di antara mereka, tapi itu tadi belum sempat berinteraksi dengan Rasul dan belum sempat masuk Islam. Walaupun semasa saat itu ya, tapi belum langsung bertemu sehingga dia nggak disebut sahabi, nggak disebut sahabat lah ya. Nah itu contoh bagaimana hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada sebagian kecil masyarakat Arab, walaupun mereka belum berinteraksi dengan ajaran Islam secara langsung ya, dengan Rasul secara langsung. Jadi mereka ada sebagian ahlu kitab yang masih berpegang teguh kepada yang dibawa Nabi Isa bin Maryam. Oleh karena itu Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ya, mereka sebelumnya ini berada dalam kesesatan yang nyata. Yang demikian itu karena orang-orang Arab dahulu berpegang teguh kepada agama Ibrahim. Namun mereka mengganti, merubah, memutarbalikkan, menyimpang darinya, serta menukar tauhid dengan syirik dan merubah keyakinan dengan keraguan. Mereka membuat perkara-perkara baru yang tidak diizinkan Allah Ta'ala sebagaimana yang telah dilakukan oleh ahlu kitab yang mengganti, menyelewengkan dan merubah kitab-kitab mereka serta menakwilkannya, menafsirkannya dengan nafsu mereka. Kemudian Allah mengutus Muhammad SAW dengan membawa syariat yang agung, lengkap lagi mencakup seluruh kebutuhan makhluk. Inilah fakta yang ada di sana saat itu. Ada segolongan yang terpelajar mewarisi kitab-kitab dari Nabi sebelumnya. Di sana ada kitab Taurat dan juga ada kitab Injil, tetapi mengalami perubahan. Sudah tidak sama lagi dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi ini, Nabi Ibrahim ataupun juga Nabi Isa sesudahnya. Ada kesamaan risalah, tetapi orang-orang Arab melakukan perubahan, berubah
tidak seperti aslinya lagi, agama tauhid berubah menjadi agama syirik. Ada tokoh yang punya andil, punya peran besar ya dalam rangka kesyirikan di dunia Arab yang namanya Amr bin Lu'ay ya. Dia ini tokoh yang sangat dikagumi di Bani Khuza'ah, punya kredibilitas ya dalam hal akhlaknya, intelektualnya, pemikirannya di dunia Arab saat itu, yang dia berada di Mekah dan sekitarnya, tinggalnya di Hijaz lah istilahnya ya. Kemudian satu saat dia berkunjung ke Syam. Nah saat itu Syam kondisinya lebih maju. Nah ternyata di Syam itu dia mendapatkan praktek penyembahan berhala. Maka ketika pulang dari Syam ke Mekah membawa pemikiran syirik. Jadi dia membawa budaya dari Syam dibawa ke Mekah ini. Dengan pikiran itu tadi, orang-orang Syam lebih maju menjadi kiblat dari segala macam peradaban itu, yang buru-buru dibawa ke Mekah. Sehingga dialah yang punya andil untuk memprakarsai adanya Hubal ya, berhala besar. Kemudian ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Itu berhala-berhala yang ini tokohnya yang punya andil dalam kejahiliaan atau dalam bab akidah yang sesat di Mekah dan sekitarnya dari dia ini. Nah, termasuk yaitu berhala-berhala yang dulunya disembah pada zamannya Nabi Nuh, itu ya digali dari pesisir Laut Merah itu dan dibawa menjadi tersebar luas. Dan setiap orang setiap tahunnya itu kan sejak dulu ada namanya ritual haji ya. Itu pada masa jahiliyah kan juga ada. Orang-orang dari luar Mekah datang ke Mekah untuk naik haji, walaupun pelaksanaannya tidak sama dengan kita. Setiap pulang dikasih cenderamata, dikasih oleh-oleh. Ini loh, wah, apa ya, bagus ya, antik ya, patung-patung ini. Akhirnya disuruh nyembah semuanya. Jadi sudah luar biasa ya. Ini dosa jariah ya ini Amr bin Lu'ay ini. Dosa jariahnya luar biasa ya, kontribusinya kepada kejahiliaan luar biasa. Nah itulah masyarakat yang bodoh saat itu ya. Dia ketokohan satu akibat satu tokoh rusak satu jazirah Arab itu ya. Ini posisi tokoh ini sangat menentukan. Nah, masyarakat Arab sangat sentralistik ya dalam hal itu. Ketokohan simpul-simpul masa itu kan menjadi penentu daripada sikap masyarakat saat itu, sehingga Nabi dalam berdakwah juga seperti itu, lebih fokus kepada tokoh-tokoh sampai kadang-kadang kebablasan ketika beliau berdakwah kepada tokoh-tokoh simpul orang-orang Quraisy yang dianggap ketika mereka mau menerima dakwah para anggotanya itu akan mengikutinya. Nah tiba-tiba pada saat beliau menjelaskan ada seorang sahabat buta matanya ingin untuk diajarkan Rasulullah, beliau minta ya Rasulullah ajarkan kepadaku apa yang diajarkan Allah kepadamu, tapi Nabi kan cuek saat itu ya, tidak menyambut kedatangan sahabat ini. Dia lebih respek, lebih mengutamakan para pembesar Quraisy. Nah, ternyata Allah menegur sikap ini dengan menurunkan surat Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang orang sahabat yang buta, padahal dan seterusnya di dalam surat ini. Itu sebagai teguran bahwasanya belum tentu yang didakwahkan ini lebih prospek ya. Nah, ini sahabat walaupun satu tapi dia menerima dakwah Islam dan bagus keislamannya ya. Abdullah bin Ummi Maktum ini. Di dalamnya terdapat petunjuk dan penjelasan segala sesuatu yang mereka butuhkan, baik yang menyangkut kehidupan dunia maupun akhirat mereka, sekaligus mengajak mereka kepada amalan yang mendekatkan mereka ke surga dan keridhaan Allah, serta menjauhi segala sesuatu yang mendekatkan mereka mendekatkan mereka ke surga, serta menjauhi segala sesuatu yang mendekatkan mereka ke neraka dan kemurkaan Allah. Kitab itu pula yang memberikan keputusan dan penjelasan konkret tentang berbagai syubhat, keraguan dan kebingungan dalam masalah-masalah pokok atau usul maupun masalah-masalah cabang. Al-Quran adalah kitab suci, kitab pedoman kita, sholihun likulli zaman wa makan, senantiasa aktual dan sesuai untuk setiap waktu dan tempat.
Dan Allah Ta'ala mengumpulkan di dalamnya berbagai macam kebaikan dari orang-orang terdahulu. Kitab itu pula yang menceritakan tentang apa-apa yang diberikan kepada orang-orang terdahulu yang tidak diberikan kepada orang-orang yang hidup terakhir atau sebaliknya. Semoga sallallahu alaihi wasallam dilimpahkan kepada beliau sampai hari kiamat. Jadi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada bangsa Arab Al-Quran dan As-Sunnah. Ini satu paket ya. Al-Quran itu wahyu yang tekstual yang dibacakan, didoktrin malaikat Jibril, diungkapkan ulang oleh Rasulullah. Dan Al-Sunnah, Al-Hadis itu juga sama-sama wahyu, tetapi wahyu yang diceritakan ulang, disimpulkan, dipahami Rasulullah, tapi diceritakan ulang. Jadi lafadznya tidak dari Allah secara langsung, tapi maknanya itu dari Allah Ta'ala. Itulah wahyu yang disebut dengan hadis nabawi. Semuanya satu paket, kita terima selama itu adalah sahih, maka tidak ada alasan untuk menolak. Jadi sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Agama Islam ini sempurna, ada usulnya, ada cabangnya. Tinggal kita kalau ada dinamika menyimpulkan bagaimana ayatnya, hadisnya, bagaimana tafsir para ulama, tinggal kita simpulkan apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah kepada umatnya ini. Nah, beberapa pelajaran dari ayat ini sama sekalian, bahwasanya nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena Allah menyelamatkan kita dengannya dari kegelapan hidup menuju cahaya tauhid dan keimanannya. Di antara rahmat Allah kepada hambanya adalah Dia mengutus Rasul dari bangsanya sendiri untuk mempermudah dakwanya. Tugas Rasul yang paling besar adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada manusia, menyucikan mereka dari akidah yang rusak dan akhlak yang tercela, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Manusia sebelum diutusnya Rasul berada dalam keadaan kegelapan yang nyata dan juga berada dalam kejadian yang jelas. Demikian juga keadaan orang yang belum beriman kepada Rasul setelah dia diutus. Ini juga bisa kita adopsi ya, bahasanya cara-cara untuk mengajarkan kepada peserta didik kita ya, kepada anak-anak kita, sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Kita ajarkan kepada mereka yatlu alaihim ayati, kita ajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala yang qauliyah, yang tekstual, yang tertulis dalam Al-Quran, ataupun ayat-ayat kauniyah. Wa yuzakihim, mensucikan hati mereka ya, karena faktor kesucian hati inilah yang menjadikan mereka bisa menerima ilmu dengan tepat, dengan benar. Mensucikan hati itulah menjadi faktor utama kebaikan adab anak-anak kita, para siswa-siswi, santri-santriwati itu, karena ada kesucian jiwanya itu ya. Yang kalau beberapa waktu sempat heboh ya, bagaimana dari Perpres itu ada turunannya memberikan legalitas kepada anak-anak kita alat kontrasepsi ya. Insya Allah ini musibah yang harus kita waspadai. Nah, ini mau dijadikan seperti apa generasi anak penerus kita ini? Kalau mereka diberikan legalitas seperti itu, berarti kan sudah melegalkan hubungan yang haram antar mereka. Wong belum ada itu saja, dari penelitian 60-70% anak-anak para siswa-siswi itu sudah melakukan hubungan sebelum menikah ya. Apalagi kalau ada legalitas itu, maka naudzubillah min dzalik ya, bisa jadi akan merata. Nah, ini bahaya, musibah yang berat ya untuk bangsa kita ini. Nah, maka disinilah pentingnya tazkiyah, pembersihan jiwa, menyentuh hati atau menyentuh qalbu kita ya. Yang terakhir tentang hikmah diutusnya Rasul. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Rib'i bin Amir ketika dipanggil oleh Rustum, Panglima Persia di sela-sela perang Qadisiyah. Rustum memanggil salah satu utusan, yaitu yang dikirim adalah Rib'i bin Amir. Maka pada saat diklarifikasi apa yang menjadikan kalian datang ke sini, maka Rib'i bin Amir mengatakan, laqad ibta'atsanallahu li nukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Allah telah mengutus kami
untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Tuhannya manusia. Nah, itulah ya misi utama diutusnya Rasul ini. Karena penghambaan kepada sesama manusia itu sangat dominan pada masa jahiliyah. Di sana banyak praktek perbudakan, praktek kezaliman yang sudah kita gambarkan tadi ya. Itu adalah ibadatul ibad, penghambaan kepada sesama manusia. Tunduk, patuh, ketaatan yang berlebihan kepada manusia itu dihapuskan oleh Islam. Dan dikembalikan ibadah itu adalah hak Allah Ta'ala. Manusia dikeluarkan dari kejahiliaan penghambaan kepada sama manusia menuju kepada penghambaan kepada Allah. Itulah hikmah utama diutusnya Rasul ini. Jadi kalau kesimpulannya hikmah dari ucapan Rasul ya tentang ta'rifun nas, memberikan informasi, memberikan ilmu, ma'rifah, pengetahuan kepada manusia billahi tentang Allah. Siapakah Allah, sifat-sifatnya, apa yang harus kita lakukan kepada Allah, akhlak kita, adab kita apa. Jadi memberikan manusia supaya memiliki ma'rifatullah. Bihikmati khalqihim, yaitu dengan menyampaikan hikmah penciptaan mereka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, al-ibadatu lillahi wahdah. Penciptaan manusia itu di dunia adalah untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk foya-foya, bukan untuk makan saja, bukan untuk bersenang-senang saja, tapi hidup kita itu untuk ibadah, ibadah yang khusus ataupun ibadah yang tidak khusus. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya 24 jam sehari semalam ini lillahi ta'ala. Sholat kita untuk Allah, zakat kita, puasa kita untuk Allah, tidur kita, makan kita juga lillahi ta'ala. Semuanya untuk Allah supaya mendapatkan keberkahannya. Bagaimana caranya supaya makan kita, tidur kita untuk Allah? Ya, yang utama adalah memperbaiki niat. Bukan semata-mata rutinitas mubah. Kita tidur silahkan, mau tidur pagi, siang, sampai malam juga silahkan. Tapi kalau tanpa niat, ya tidak dapat apa-apa, bahkan mungkin mendapat madharat ya kalau berlebihan. Tapi kalau kita niat, ya Allah saya tidur siang untuk supaya dibangunkan nanti pada malam hari qiyamul lail. Ya Allah saya bersegera tidur setelah isya supaya kuat qiyamul lail, misalnya supaya fisik kita semakin sehat, itu berpahala. Nah, itulah ya. Jadi ibadah yang ghairu mahdhah ataupun amal-amal yang mubah bisa dicatat sebagai ibadah kalau dengan niat yang baik. Kemudian misi yang kedua adalah inqadul bashar minal ikhtilaf fi usuli hayatihim, menyelamatkan manusia dari perbedaan dalam prinsip-prinsip hidup mereka. Karena manusia ini punya kecenderungan yang berbeda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain, satu kabilah dengan kabilah yang lain kan punya kecenderungan dan punya latar belakang berbeda-beda. Nah, untuk menyelesaikan persoalan hidup itu juga berbeda-beda sesuai dengan tradisi budaya di antara mereka. Nah, maka datanglah Rasul untuk menyelamatkan manusia dari yang berbeda-beda itu, yang ada yang baik, ada yang tidak, ada yang lurus, ada yang tidak, itu dibuat standar. Nah, standarnya apa? Aturan Allah yang ada dalam Islam. Begini caranya untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan, persoalan tentang masalah ideologi, persoalan tentang rumah tangga, tentang kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, ini loh telah disebutkan pedomannya dalam Islam, diikuti. Nah, karena bisa jadi semuanya ada perbedaan tadi, maka disatukan dengan risalah Islam ini. Itu menyelamatkan manusia. Yang ketiga, iqamatuddin wa nahyu anit tafarruq fihi, menegakkan agama dan melarang perpecahan di dalamnya, yaitu dengan cara berhukum al-hukmu bima anzalallah, berhukum kembali kepada Allah dengan Al-Quran ini. Jadi menegakkan agama, mencegah perpecahan. Berbeda boleh, tapi kalau berpecah belah ya jangan. Berbeda karena faktor pemikiran atau faktor yang kaitannya dengan keilmuan, silahkan, sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau menimbulkan perpecahan ini dilarang. Ada fikul ikhtilaf namanya, fikih perbedaan pendapat.
Kalau sebab perbedaan karena faktor keilmuan, faktor pemikiran, faktor ilmiah, silakan. Tapi kalau perbedaan karena faktor akhlak atau faktor moral, disebabkan hasad, ada kedengkian, kesombongan, ada dendam, nah itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya antara dua tokoh yang punya masa banyak, perbedaannya karena faktor pemikiran, metodologi dalam penyimpulan hukum berbeda, silakan. Tapi kalau perbedaannya karena faktor-faktor manusiawi, karena akhlaknya, moralnya, karena keburukan jiwanya, nah itu nggak boleh. Nah, maka ini dikembalikan kepada agama Islam ya, untuk tidak berpecah belah ini. Innamal mu'minun ikhwah, sesungguhnya sesama kaum muslimin itu adalah saudara ya. Yang keempat, tabsyirul mu'minin wa indarul kafirin, iqamatul hujjah, yaitu memberikan berita gembira kepada orang-orang mukmin dan memberikan peringatan kepada orang-orang kafir, itu dengan menyampaikan hujjah, alasan-alasan kepada mereka. Kalau ada pemikiran-pemikiran yang buruk dari orang-orang kafir atau yang berkiblat kepada mereka muslim tapi pemikirannya liberal ya, mengikuti bagaimana pemikirannya orang-orang kafir, maka kita sampaikan hujjah, alasan-alasan, jawaban-jawaban yang benar kepada mereka. Yang terakhir, i'ta'ul uswatul hasanah, memberikan suri tauladan kepada umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh ada untuk kalian pada Rasul itu contoh tauladan. Inilah ada 5 hikmah diutusnya Rasul, yang sekali lagi ini adalah nikmat besar yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan ya dengan syukur kita itu kita menjadi pribadi-pribadi yang cinta kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan cintanya itulah kita dikumpulkan dengan beliau di surganya nanti. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Kalau kita cinta Rasulullah, kita cinta para sahabat, cinta para tabi'in, maka kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang baik ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.